Mengajar ada standarnya, baik standar pedagogis maupun standar media dan teknologi pendidikan. Namun dalam kenyataan, di dalam teaching quality, kita tidak selalu dapat memenuhi standar itu. Entah karena penguasaan materinya kurang mendalam, cara kita menjelaskan kurang bagus, kita menerapkan cara-cara yang salah, baik dari pembukaan, langkah-langkah pembelajaran, maupun sampai pada penutup pelajaran. Ketika kita membuat video, kita berpedoman pada standar, bukan pada realita mengajar kita sehari-hari. Video itu dimulai dengan skrip, dengan perencanaan, lalu kita buat, kita revisi, kita buat lagi, sampai kepada keadaan video yang final. Apa manfaatnya? Manfaat video dan video di post ada dua. Yang pertama dan terpenting adalah manfaat pengalaman membuat video. Semua langkah jatuh bangun kita menyesuaikan apa yang akan kita tampilkan dengan apa standarnya. Selama membuat, mengedit, membuat lagi, mengedit lagi, dan seterusnya, kita mengalami banyak perubahan. Misalnya, dari penjelasan kita yang biasanya kurang jelas, kita perjelas. Dari materi yang kurang runtuh biasanya, lalu kita buatkan lebih sistematis di dalam video. Dari suara kita yang masih belum jelas bagi siswa, termasuk artikulasi, kita perjelas. Dari posisi kita terhadap komposisi ruangan kelas yang biasanya banyak duduk atau tidak seimbang antara centering kelas, maka kita perbaiki di dalam video. Singkat kata, banyak hal yang ketika membuat video, baru kita sadari kelemahan dan kekurangan kita, dan kita perbaiki di dalam video tersebut. Pengalaman itulah yang paling berharga untuk improvement selanjutnya. Sedangkan manfaat kedua adalah manfaat customer image atau tampilan akhir yang terlihat. Kalau kita mengambil posisi sebagai penonton video, kita melihat video itu sebagai sebuah pentas di atas panggung. Kita bisa meniru, namun maksimal tiruan kita hanya 50%. Kemana yang 50%-nya? Mengapa kita tidak bisa meniru 100% cara orang mengajar? Karena 50%-nya ada di balik panggung, yaitu pengalaman jatuh bangun orang itu ketika membuat video itu. Pengalaman itulah yang paling berguna untuk dijiwai, dipraktikkan dalam keseharian orang itu selanjutnya. Semakin sering seseorang membuat video, maka akan semakin kaya dan semakin mendalam pengalaman dan kepekaan yang tajam dari orang itu akan praktik-praktik mengajar yang benar atau yang salah, yang efektif atau yang tidak efektif, yang menarik atau yang tidak menarik, dan seterusnya. Dan dengan demikian, akan semakin tinggi kualitas orang itu dalam perjalanan pengalaman mengajarnya.